Selamat datang di YouTube Dea Devi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Hari ini akan membahas tentang uji komprehensif PPG dalam jabatan 2022 Universitas Mataram. Yuk kita simak videonya. Let's go. Iya, sebagai pengantar. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya. Tugas di mana, Bu Devi? Di SD 1 Medini, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Bapak. Kudus. Iya. Tolong Kudus, jenangnya Pak. Nanti jangan ojo lali jenange pas nang Mataram sok pelantikan ya. Insya Allah, Bapak. Kok tahu Pak kalau Kudus terkenal dengan jenangnya? Iya, kan banyak dijual di sini juga. Oh gitu, iya. Memang makanan khas Kudus itu hanya jenang. Iya. Kalau waktu saya lewat-lewat naik bis dulu, yang kalau lewat Kudus kan yang banyak itu jenang. Jadi iya, Bapak. Saya mencoba mengingat ya masing-masing kota itu khasnya apa. Kalau Garut misalnya kan ada Dodol Garut. Kalau apa tadi? Kudus, jenang gitu kan. Iya. Jangan dapat repot. Terus Anda bawa jenang besok. Banyak jenang Kudus di sini, ya. Iya, Bapak. Itu hanya untuk intermezzo saja. Baik, bersama saya ada Bu Hajah Ratna Yulida, ya. Ruang ini sering disebut sebagai ruang pesakitan, ya. Ruang pesakitan yang tujuannya adalah untuk melihat kesiapan peserta untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu PPL. Apakah Mbak Devi sudah siap untuk PPL? Insya Allah siap, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bilang, itu pasti saya tidak luluskan ya. Jadi harus yakin siap, Pak. Oh ya, saya suka itu. Ya. Baik, apa tadi? Sebagai yang mengantarkan acara, ya, nanti kami akan bertanya, atau kami akan mendalami beberapa hal terkait dengan perangkat pembelajaran yang sudah disusun itu, ya. Iya, Bapak. Siapa yang nyusun perangkat itu? Guru, Bapak. Saya sendiri berarti di sini. Pertanyaan saya sekali lagi. Ya. Siapa yang nyusun perangkat ini? Saya sebagai guru. Jangan guru ya. Iya, saya. Jawab. Guru itu kan banyak, ada berapa juta guru ya. Iya, Bapak. Seharusnya karena ada pengalaman juga ini, RPP-nya bagus, tapi ketika kami tanya Anda ngerti apa itu substansi yang ditulis itu, ya. Iya. Nanti kami akan tanya itu, gitu ya. Coba saya mau tanya pertanyaan dasar dulu nih. Mohon izin duluan bertanya nih, Mbak Hajah. Oke, sejak di kelas pertama kan ada identifikasi masalah, ya enggak? Iya, Bapak, betul. Pendalaman, eksplorasi, penentuan solusi terhadap masalah yang ada, ya kan, alternatif solusi, kemudian penetapan solusi, akhirnya ke rencana aksi, iya. Ya kan? Iya, Bapak. Sampai ke
terbitlah rencana atau perangkat pembelajaran. Ya enggak? Iya, Bapak, benar. Coba ceritakan saya bagaimana Anda mendapatkan informasi itu, kemudian bagaimana Anda mendalaminya, mengeksplorasinya seperti apa, ya, Baik. siapa yang ditanya, dan seterusnya. Coba ceritakan. Terima Silakan. kasih Bapak atas waktunya. Mulai dari identifikasi masalah kemarin, saya itu mengambil dari saya pribadi yang kelas dan kelas yang saya ajar. Kemudian saya menganalisisnya, kira-kira apa yang ada kesulitan atau masalah apa yang dihadapi oleh siswa dan saya pribadi sendiri sebagai gurunya. Kemudian setelah menentukan masalahnya, saya juga melakukan konsultasi dengan guru-guru, teman sejawat, dengan kepala sekolah. Ternyata dari hasil wawancara dengan guru dan teman-teman sejawat, permasalahannya hampir sama dengan yang saya hadapi. Nah, kemudian saya menentukan masalah itu, kemudian mencari literasinya melalui jurnal-jurnal, melalui teman sejawat juga, melalui kepala sekolah juga, sehingga nanti akan mengerucut dan mengambil dua masalah yang dari beberapa masalah, identifikasi masalah tadi, gitu Bapak. Oke. Tadi disebut kepala sekolah. Siapa lagi yang ditanya-tanya? Teman sejawat. Kemudian juga ada teman guru yang kepala sekolah penggerak juga. Kemudian mencari literasi-literasi yang sesuai dari jurnal-jurnal ilmiah gitu Pak, sebagai penguat masalah yang literasi itu maksudnya apa? Literatur sebagai penguat nanti masalah. Oh gitu, literatur. Iya. Ya. Iya Bapak. Beda literasi dan literatur soalnya. Oh gitu, iya kan? Bapak, mohon maaf. Beda ya. Iya Bapak. Apakah sempat baca jurnal, buku gitu? Kalau untuk membaca jurnal sempat. Ya memang harus membaca jurnalnya karena untuk menentukan literatur yang sesuai dengan masalahnya tadi. Begitu ya? Iya Bapak. Oke, terus akhirnya terpilihlah apa masalah tadi? Masalahnya yaitu rendahnya minat belajar sama yang kedua itu guru belum mampu mengintegrasikan model-model pembelajaran inovatif di dalam kelas. Oh, jadi bukan kepada hasil belajar ya? Iya, tapi ternyata kemudian saat mau membuat rencana aksi itu kita ternyata harus dari hasil belajarnya gitu Bapak. Karena di awal kan kita disuruh menentukan aja masalahnya gitu yang ada di sekolahan, nah gitu. Kemudian ternyata di mau rencana aksi itu ternyata kita harus mengambil yang hasil belajarnya. Nah, gitu. Hasil belajar kan dimulai dari minat belajarnya siswa yang rendah. Jadi nanti kemudian hasil belajarnya siswa juga biasanya rendah juga. Oke, ya saya perlu koreksi ya, Iya, cara Bapak. sistematika berpikirnya itu yang harus Iya. dibetulin. Oh iya, Ya. Bapak. Iya. Kenapa minat yang jadi yang diangkat ya? Iya. Ya, itu kan hanya salah satu bagian saja sebetulnya. Bagaimana kita mengetahui bahwa minat itu rendah gitu? Gimana? Kemarin. Kita akar penyebab masalahnya itu karena guru kurang atraktif dan kreatif dalam melakukan pembelajaran. Misalnya kayak guru belum menerapkan model pembelajaran yang menarik untuk siswa, guru masih banyak melakukan ceramah di dalam kelas, kurang mengaktifkan keaktifan siswa, seperti itu Bapak. Oke, ya. Jadi kurangnya atau ya cara mengajar lah begitu Iya. ya, yang kurang tepat begitu, berdampak kepada minat. Iya, Pak. Ya kan? Nah, minat itu berdampak kepada apa lagi? Hasil belajar siswa. Hasil belajar. Hasil belajar itu yang menjadi indikator kita sebetulnya. Ya. Iya, Bapak. Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran apa misalnya? Di sini mengambil tema 2, sub tema
tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 tentang cara memelihara organ pernafasan manusia, kemudian ada gambar cerita dan menuliskan cerita pada gambar. Begitu? Iya. Oke. Jadi itu yang berdampak, minat segala macam itu berdampak kepada hasil belajar. Jadi hasil belajar pada bidang apa, kalau pada pelajaran tema 3 itu khususnya ke tema berapa tadi? Tema 2. Tema 3? Tema 2. Sebaiknya sih kalau mencari persoalan-persoalan gini lebih spesifik. Oh gitu ya. Topiknya apa, subtopik atau subtema apa yang akan dibahas, yang diangkat dalam perangkat pembelajaran ini. Iya baik Bapak. Jadi harus jelas itu. Nah itulah yang diangkat nanti. Jadi bukan kalau minat itu adalah salah satu belum merupakan akar masalah. Ya. Iya Bapak. Jadi yang diukur nanti itu coba nanti pasti akan didalami oleh Ibu aja. Karena ketika kita membuat evaluasi, coba baca evaluasinya. Kan evaluasi terakhir itu untuk mengukur kemampuan ya siswa. kan? Iya Bapak. Iya, hasil belajarnya bukan kepada minat. Iya. Ya kan? Iya, benar. Jadi tujuan kita mengajar itu kan ukuran kita berhasil atau tidak itu kan kepada hasil belajar. Ya. Bahwa minat segala macam itu adalah sebagai variabel yang lain, bukan dia posisinya tidak di akhir. Itu yang menjadi inti pokok yang akan dipermasalah, apa yang akan dicapai itu adalah bagaimana memecahkan persoalan supaya hasil belajar pada subtema ini meningkat, gitu kan? Ya enggak? Iya Bapak. Nah, apa yang bisa begitu? Ternyata setelah kita telah, setelah kita analisis, ada beberapa penyebabnya, itulah yang dieksplorasi penyebab masalah sebetulnya. Eksplorasi, ini pembelajarannya yang terlalu terpusat pada guru. Kalau begitu bagaimana solusinya? Kemudian medianya yang kurang menarik, ya. Jadi tadi ada peserta yang lain mengatakan bahwa sebelumnya mungkin itu cara saya sebagai guru mengajar yang kurang bervariasi, kurang menarik, gitu kan? Nah itu. Nah, lalu untuk menjawab itu, cari terus apakah ada model-model pembelajaran yang bisa meningkatkan hasil belajar. Bukan yang meningkatkan, yang mampu meningkatkan partisipasi belajar. Ya, partisipasi dulu. Iya, pasti. Nah, nanti ada semua itu akan kita lihat pada hasil akhir, yaitu hasil belajar. Itu seharusnya. Itu sistematika berpikirnya sebetulnya. Jadi semua itu akan bermuara pada hasil belajar, pada subpokok apa. Nah, itu yang mau dicari nih. Ya, Bapak. Karena kita tidak mengukur minat, ya kan? Ya secara teoritis saja kita bicara tentang minat, motivasi itu. Nah, yang menjadi obat itu adalah misalnya pemberian atau aplikasi dari model pembelajaran yang lebih terpusat kepada student atau kepada peserta didik. Nah, apa model pembelajaran yang diterapkan di situ? Yang diterapkan di rencana aksi ini, Pak. Yang diterapkan di rencana aksi ini ada model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Gitu. Iya, Pak. Karena di sini siswa diajak untuk membuat alat peraga paru-paru manusia sederhana dari botol bekas itu, kemudian membuat gambar cerita yang tentang cara memelihara organ pernafasan manusia, kemudian menuliskan ceritanya pada gambar tadi, Pak.
Begitu ya. Jadi itu karena dianggap bahwa ini adalah obat yang paling sakti gitu, ya kan? Karena dia bisa merubah mengaktifkan banyak potensi-potensi atau komponen-komponen dalam pembelajaran itu, gitu kan? Juga dia PJBL, PBL ini punya nilai positif lebih lah. Itu dasar pertimbangannya. Ujung-ujungnya nanti kita lihat di hasil akhir tentunya, ya kan? Kan teman-teman ini tidak mengukur minat, Iya, tidak Bapak. mengukur motivasi, ya kan? Iya, Bapak. Itu. Jadi coba dipertimbangkan. Jadi bukan minat yang rendah sebetulnya. Iya itu iya, tapi karena apa? Ya kan? Iya. Ya bisa saja itu, tapi karena kita tidak mengukur minat gitu kan. Jadi harus dicari apa yang menjadi obat nanti untuk minat itu supaya kita bisa pantau hasil akhirnya itu. Karena dalam evaluasinya kan nanti akan dilihat. Hasil akhir itu kan dilihat hasil belajar itulah yang akan diuji, bukan hasil meningkat atau bagaimana motivasi itu. Oke? Baik, Bapak. Oke, jadi tolong dicermati itu nanti. Oke, Bapak. Ibu aja nanti silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Karnan. Bu Devi Nur Agustin. Iya, Ibu. Assalamualaikum, Ya. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi, permasalahannya tentang minat belajar, yang penguasaan. Kemudian yang kedua berfokus kepada pembelajaran yang inovatif ya. Nah, pertanyaan saya dengan perangkat ini, ya, apakah sudah tercermin pembelajaran yang inovatif? Apakah Ibu sudah menerapkan atau apakah Ibu sudah menuangkan pembelajaran itu dalam perangkat Ibu? Saya ingin bagaimana? Tolong saya dijelaskan. Baik, Ibu, terima kasih. Di sini saya menggunakan model pembelajaran PJBL yang akan mengaktifkan siswa sehingga menghasilkan sebuah produk sehingga siswa akan antusias dalam mengikuti pembelajaran sehingga diharapkan nanti ketika evaluasi pembelajaran hasil belajar siswa itu bisa meningkat. Di sini PJBL-nya siswa tadi kan membuat alat peraga sederhana dari botol aqua bekas, kemudian menggunakan sedotan, kemudian ada juga siswa untuk menggambar cerita serta menuliskan ceritanya secara runtut tentang cara memelihara organ pernafasan manusia. Gitu, Ibu. Ya, PJBL ya. Iya, Ibu. Berarti produknya 2 ini, Bu? Iya, Ibu. Kemarin saran dari teman-teman dan bimbingan yang sebelumnya itu kan kita membagi kelompok supaya siswa itu aktif semua. Jadi kelompok itu mengerjakan 2. Jadi tidak ada siswa yang akan menunggu. Kebanyakan kalau siswa dibagi secara heterogen kadang kan ada yang dominan. Nah, karena ini produknya 2, nanti ada yang dibagi siswa yang bagian motong botol, ada yang menggabungkan, ada yang bagian menggambar, ada yang mewarnai. Jadi siswa akan ikut terlibat semua. Ya, tapi dengan begitu apakah akan merata kemampuan kognitif siswa? Apakah kemampuan siswa akan merata, Bu? Karena saya lihat di kegiatan inti ya di sana ada yang dibagi 2. Nah, nanti ada yang sudah bisa karena itu kan tujuan pembelajaran pada gambar cerita. Nah, kalau dia yang disuruh membuat organ pernapasan dengan botol, nanti akhirnya yang terselesaikan hanya satu tujuan untuk dia. Sedangkan yang lain dia tidak bisa menguasai. Nah, ini harus diperhatikan. Oh, baik, Ibu. Ya, jadi tidak merata kemampuan siswa kalau begitu, Bu. Oh, baik, Bu. Berarti kita pilih salah satu saja nanti produknya gitu, Ibu? Enggak apa-apa 2 produk. Oh, 2 produk enggak apa-apa. Tapi coba Ibu baca alurnya ya. Iya. Kalau pada subtema ini, IPA, SBDP, bahasa. Nah, biasanya kalau SBDP itu memang diarahkannya ke PJBL. Produk itu. Nah, memang kan membuat gambar cerita, Bu, yang menjadi targetnya.
Iya. ya, membuat gambar cerita. Jadi bagaimana coba Ibu memahami tiga muatan ini, IPA, SBDP, dan bahasa? Ya, bagaimana Ibu mengintegrasikannya? Untuk yang IPA dulu kita memberikan gambar karena pelajaran sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang organ-organ pernafasan manusia. Kita menampilkan organ pernafasan manusia, kemudian kita melakukan tanya jawab untuk gimana sih cara memelihara organ pernafasan itu biar sehat. Kemudian kita juga menampilkan video tentang udara bersih, apa manfaatnya juga. Kemudian setelah kita menjelaskan tentang cara memelihara organ pernafasan manusia, kita menunjukkan siswa tentang contoh gambar cerita, yaitu tentang cara menjaga organ pernafasan manusia. Nah, kemudian kita melakukan tanya jawab, kenapa ada gambar di situ? Apakah pengertian dari gambar cerita itu sendiri? Bagaimana kok bisa ada gambar cerita? Kemudian kita juga menerangkan gimana langkah-langkah menuliskan ceritanya supaya bisa runtut sesuai dengan gambarnya, gitu Ibu. Baik, untuk SBDP ya, membuat gambar cerita. Nah, sebenarnya itu saja Bu, satu saja targetnya ya. Baik, Ibu. Tapi kalaupun memang untuk menyempurnakan pemahaman mereka, lalu Ibu meminta mereka untuk membuat paru-paru dari botol, Iya. itu juga harus dipertimbangkan untuk waktu. Oh, baik Ya, Ibu. spend waktunya harus berapa? Karena kan kalau kita membuat perangkat itu bukan hanya sekedar membuat gitu, tapi kan nanti terutama di PPL Bu. Ya, jadi PPL ini kan berarti nanti kalau Ibu lulus ujian ini Ibu PPL. Jadi PPL itu kan Ibu langsung mempraktikkan apa yang sudah Ibu tulis di dalam perangkat itu. Ya, nanti dikaji kembali ya Bu. Baik, dilihat Ibu. kembali. Ya, secara umum saya sudah melihat bagus ya, sangat sistematis perangkat Ibu. Ya, semuanya sistematis, kemudian Ibu bisa menemukan juga benang merah ketiga muatan ini ya. Bagus. Nah, sekarang karena tadi Ibu mengatakan yang menjadi permasalahan Ibu adalah kurangnya inovasi ya dari guru. Nah, nanti bagaimana Ibu mengukur dengan adanya perangkat ini, kemudian dengan aksi ini, apakah Ibu sudah apakah sudah ada solusi untuk permasalahan Ibu? Bagaimana Ibu mengukur solusinya itu seperti apa? Untuk mengukur solusinya nanti ya, untuk mengukur maksud saya ini saya sudah melaksanakan pembelajaran yang inovatif, apa buktinya gitu. Ini saya sudah menerapkan HOTS, apa buktinya gitu. Bagaimana itu Ibu mengukur? Untuk mengukur tentang HOTS itu kita bisa lihat dari IPK-nya tadi. Kita sudah menggunakan untuk yang hot kan minimal itu C4 sampai C6 ya Ibu. Jadi siswa kita ajak untuk menganalisis, mengevaluasi dari pembelajaran ini. Kemudian siswa juga membuat tadi bahan percobaan, sehingga nanti kan itu di psikomotornya itu ada P5 tentang dia membuat bahannya itu. Terus untuk yang kita sudah mencapai atau belum, kita bisa memperlihatkan, ini kita siswa sudah bisa membuat produk ini, dan siswa itu sangat antusias dan menyenangkan. Gitu. Nah, itu ya. Baik, antusias dan menyenangkan itu. Jadi efektif. Kalau sudah inovatif pembelajaran kita, mereka paham, mereka tidak bosan, mereka antusias, mereka senang. Gitu. Baik, saya rasa cukup Pak Karnan dari saya. Terima kasih Bu Devi. Ya. Iya Bu, terima kasih. Baik, saya ingin coba mendalami itu di dalam indikator itu menganalisis cara memelihara organ pernafasan. Ya. Bagaimana cara kita mengukur seseorang itu sudah mampu menganalisis? Nah, coba tunjukkan yang dilakukan di dalam perangkat ini. Seperti apa sih pekerjaan menganalisis itu dilakukan? Menganalisis itu siswa
yang tadi kan dari awalnya siswa diberikan video tentang udara bersih, kemudian diberikan tentang gambar organ-organ pernafasan manusia. Jadi kan siswa sudah tahu apa sih organ pernafasan manusia itu apa saja. Kemudian siswa ditanya bagaimana sih cara merawat supaya organ pernafasan kita itu tetap sehat. Nah, dari video yang ditampilkan tadi nanti siswa bisa menjawab, oh dengan cara berolahraga secara teratur, terus makanan-makanan yang bergizi, tidur yang cukup, seperti itu, Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Project Peace. Oke, saya kira cukup. Jadi yang perlu ditegaskan nanti di dalam perangkatnya itu, Iya, Bapak. pastikan apakah apa yang ditulis sudah sinkron. Ya, Baik, Bapak. sudah disinkron belum? Nah, kemudian sudah memenuhi atau sudah menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Oke, baik, Devi Nur Agustin yang dari Brebes ya, Pak, dari mana? Terus hasil jenang ya. Dan jenang apa sih, masa jenang angkor ini? Kalau kayak jajanan khasnya emang jeneng Pak, tapi kalau makanan khasnya biasanya itu lentok Pak. Kalau di kota lain menyebutnya mungkin lontong, tapi kalau di Kudus biasanya menyebutnya lentok gitu Pak. Nanti kalau ke Kudus bisa